Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Khairunisa Dipa Pertiwi. Di video kali ini, aku akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi eFuse untuk pengolahan data kalian. Oke, jadi yang pertama, kalian tentunya harus mempersiapkan data-data yang akan kalian analisis. Nah, di video ini, aku udah punya contoh datanya nih, teman-teman. Pada video kali ini, kita akan melakukan analisis data panel. Nah, di sini aku udah punya datanya. Di sini aku mengambil sumbernya itu dari 9 bank, teman-teman. Jadi di sini ada Bank BCA, BNI, BRI, Bukopin, Mega Indonesia, Muamalat, Panin, Aceh, dan Mandiri. Nah, di sini untuk variabelnya sendiri aku pakai 6 variabel, yaitu ada size, ROA, DAR, NPV, sukuk, dan ISR. Oke, kita langsung ke analisis menggunakan aplikasi eFuse-nya, teman-teman. Jadi, langkah berikutnya yaitu pastikan kalian sudah mendownload aplikasi eFuse-nya ya, teman-teman. Di sini aku menggunakan aplikasi eFuse versi Student Lite. Kemudian, setelah kita membuka aplikasinya, tampilan pertama yang akan muncul adalah seperti ini. Ini bisa kita langsung klik OK aja. Kemudian akan muncul tampilan lagi seperti ini. Di sini ada eFuse Work File, Support, dan Recent File. Nah, di sini aku jelasin singkat apa itu ketiga tadi. Di eFuse Work File, di situ ada opsi lagi. Ada Create a new eFuse, atau Open an Existing, atau Open a Reform File. Nah, di sini tuh kalian dihadapkan oleh pilihan apakah kalian akan membuat file eFuse yang baru atau kalian sudah membuat file eFuse dan kalian akan melakukan edit pada file tersebut atau file eh, dari luar gitu teman-teman. Nah, terus ada juga support. Nah, support ini isinya seperti kayak ilustrasi atau deskripsi singkat mengenai eFuse, kemudian ada bantuan dan juga tutorial. Nah, kalau untuk desain file sendiri, misalkan kalian sudah pernah melakukan edit pada eFuse kemarin atau 2 hari lalu dan paling lambat 7 hari yang lalu, itu kalian bisa langsung klik file kalian pada recent file. Jadi kalian nggak perlu lagi cari-cari file kalian ini di library kalian. Jadi bisa langsung klik file kalian yang tersimpan pada recent atau terrecord di recent file. Nah, di video kali ini kita akan membuat file itu baru ya teman-teman. Jadi kita akan pilih create a new eFuse work file. Jadi kita klik aja yang paling atas. Nah, setelah kita klik, bakal muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini work file create, kita diminta untuk menyeting dulu nih, teman-teman. Jadi data kita ini seperti apa? Nah, di sini ada work file structure type. Nah, ada unstructured atau undate, ada juga date atau regular frequency, dan juga balance panel. Nah, sedikit aku jelasin. Jadi unstructured atau undate ini sama seperti cross section, teman-teman. Nah, kalau date atau regular frequency ini sama seperti time series. Nah, pada video kali ini kita kan akan melakukan analisis data panel. Jadi, yang kita pilih adalah balance panel, teman-teman. Kemudian di sini ada panel specification. Ada untuk frekuensi atau sumber data kita. Di sini ada pilihan multi-year, semi-annual, annual, quarterly, monthly. Jadi maksudnya di sini adalah data atau data yang kita peroleh ini berasal dari sumber apa nih? Apakah bulan per bulan kah, per kuartal kah, atau berapa?
Jadi ini disesuaikan dengan data kalian ya teman-teman. Untuk video kali ini, kebetulan aku menggunakan data yang annual. Jadi kita pilih annual. Kemudian untuk start dan end date-nya sendiri, aku ambil dari 2012 dan berakhir di 2016. Nah, kita juga diminta untuk mengisikan number of cross section. Number of cross section itu adalah sumber kita, teman-teman. Jadi, hmm, pada contoh kali ini, aku mengambil 9 sumber bank. Berarti untuk number of cross section-nya aku isi dengan angka 9. Nah, kemudian untuk work file names-nya, itu di sini juga udah tertulis ya, teman-teman. Opsional, jadi boleh kalian isi, boleh juga enggak. Di sini aku akan coba isi dan akannya. Nah, kalau udah bisa langsung klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan input variabelnya. Tadi kan kita ada 6 variabel. Nah, ke 6 variabel tersebut kita input, teman-teman. Caranya kita klik objek, kemudian klik new object, lanjut kita isi lagi, teman-teman. Di sini ada type of object. Jadi, objek atau variabel kita nih type-nya atau jenisnya tuh seperti apa. Ini juga nanti bisa disesuaikan dengan data yang teman-teman punya. Nah, kebetulan di sini aku type of objeknya adalah series. Jadi kita pilih series ya, teman-teman. Nah, name for object. Ini diisi nama-nama dari variabel kalian. Ini berarti aku isi ke 6 variabel tersebut. Dibuatnya satu-satu ya, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung. Nah, kalau udah masukin variabelnya, kita bisa langsung menginput data-datanya per variabel nih, teman-teman. Jadi caranya adalah eh, kita klik size per variabelnya. Kayak. Yang pertama kita mau isi data untuk variabel size. Jadi kita klik size 2 kali, kemudian klik edit. Ini di sini teman-teman klik edit. Kemudian langsung kita bisa langsung copy paste aja sama data kita yang ada di Excel. Nah, itu kita paste di if-use-nya. Kalau udah, kita bisa langsung klik cancel aja. Dilanjut dengan pengisian data di variabel lainnya. Nah, kalau udah selesai ngisi datanya di tiap variabel, langkah selanjutnya itu kita bisa langsung analisis eh, deskriptifnya, teman-teman. Caranya kita klik quick, terus kita bisa klik grup statistik, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian pilih common sample. Nah, di sini kita bisa langsung isi aja nih, teman-teman, ke 6 variabel yang udah kita punya. Nah, kalau udah bisa langsung kita klik OK. Nah, akan muncul mean, median, maksimum, minimum, standar deviation, kemudian ada skewness, kurtosis, Jar-Krubera, dan lain-lain, teman-teman. Jadi di sini aku akan menjelasin sedikit apa arti dari eh, kata-kata istilah-istilah tersebut. Jadi pada tahap ini analisis deskriptif memang tujuannya adalah untuk mencari nilai-nilai yang ada di tabel ini, teman-teman. Jadi mean itu adalah rata-rata ya, teman-teman. Jadi rata-rata maksudnya itu tadi kan kita memasukkan beberapa data dari variabel ISR. Nah, rata-rata dari data-data itu adalah 0,612564. Nah, kemudian untuk median itu berarti kan data tengah. Karena kita pakai em, ya data tengah. Kalau misalkan genap, data yang kita masukkan genap berarti dia mengambil 2 data tengah kemudian dibagi dengan 2. Untuk nilai maksimum dan minimum itu artinya
Di variabel ISR, data maksimum mereka itu sebesar 0,782600, sedangkan untuk data minimum di variabel ISR itu 0,456500. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman sedikit eh, ini ya, asing dengan standar deviation itu apa, skewness itu apa, dan kurtosis itu apa. Di sini aku mau sedikit jelasin tentang standar deviation, skewness, sama kurtosis itu apa. Jadi, yang pertama untuk standar deviation sendiri, data itu adalah artinya ya teman-teman, ukuran dispersi atau penyebaran data di variabelnya. Maksudnya tujuannya apa sih standard deviation ini? Jadi standard deviation ini itu untuk menganalisis seberapa akurat data-data yang kita peroleh. Caranya gimana? Caranya dengan membandingkan hasil dari perhitungan standard deviation dengan meannya atau rata-ratanya. Misalkan di sini pada variabel ISR, standard deviation-nya itu adalah 0,0787703. Kemudian untuk meannya sendiri itu adalah 0,612564. Nah, kalau kita bandingkan antara nilai mean dan standard deviation untuk variabel ISR, nilai standard deviation ini lebih besar dibandingkan dengan mean-nya. Oleh sebab itu, bisa diartikan bahwa data-data pada variabel ISR ini sudah cukup akurat. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan standar deviasinya itu lebih kecil dibandingkan mean, itu ada kemungkinan data-data untuk variabel tersebut itu kurang akurat, teman-teman. Kemudian ada skewness nih. Skewness itu adalah ukuran asimetris distribusi data di sekitar mean. Jadi, eh, contohnya pada variabel ISR, apakah data-data itu menyebar secara rata? Tadi kan kita mengambil eh, datanya itu di tahun 2012 sampai 2016. Nah, dari tahun-tahun tersebut, apakah data-data itu tersebar secara merata atau tidak? Itu akan teranalisis pada skewness ini. Kemudian ada kurtosis. Kurtosis juga semacam skewness. Kurtosis itu mengukur ketinggian suatu distribusi. Nah, untuk Jar-Kubera ini, jadi Jar-Kubera itu adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian ada probability atau peluang. Langkah selanjutnya itu adalah eh, mengestimasi model regresi data panel. Jadi ada 3 jenis model, teman-teman. Ada CEM atau Common Effect Model, atau kemudian ada FEM, Fixed Effect Model, kemudian ada REM atau Random Effect Model. Nah, ini bisa langsung kita klik nih. Cancel dulu ya teman-teman. Nah, nanti jangan lupa kita name. Klik name, terus kita beri nama sesuai sama yang kita perlukan. Di sini aku namain aja grup 01. Nah, kemudian untuk model-model data panel tadi, kita bisa klik quick, kemudian estimate equation. Nah, di sini kita masukin variabel-variabel yang kita punya, teman-teman. Nah, metodenya tuh LS ya, teman-teman. Di sini kalian bisa sesuaikan dengan data yang kalian punya nanti. Kebetulan yang aku punya itu menggunakan metode LS. Nah, sampelnya dari 2012 sampai 2016. Setelah selesai mengisi ini, kita klik panel option. Nah, yang pertama itu aku menunjukin model CEM. Jadi, kita pilih cross sectionnya itu 0. Untuk CEM itu adalah 0. Kemudian periodnya itu 0. Weights-nya itu no weight. Kemudian untuk metodenya itu adalah ordinary. Nah, kalau udah kita bisa klik OK. Nah, ini akan muncul nih teman-teman.
data-data untuk model CEM-nya. Nah, aku juga mau nunjukin kalau misalkan model VEM atau Fixed Effect Model. Itu yang membedakan hanya di cross sectionnya ya. Kalau untuk VEM kita ubah jadi fix, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kemudian untuk REM atau Random Effect Model, kita tinggal ubah cross sectionnya menjadi random. Terus klik OK. Nah, jadi itu perbedaan dari 3 model ya teman-teman. Jadi hasilnya juga beda teman-teman. Nah, kalau udah, kita bisa klik cancel dan jangan lupa name teman-teman. Di sini aku namain aja Eki01. Oke. Oke. Nah, langkah berikutnya itu memilih model mana yang baik digunakan untuk data kita teman-teman. Caranya itu adalah dengan mengklik ini yang tadi Eki01. Nah, di sini kita harus melakukan beberapa uji coba teman-teman untuk mengetahui model mana yang baik kita gunakan pada data kita. Jadi yang pertama ada namanya uji code. Nah, caranya itu adalah dengan jadi di sini aku sedikit tambahin. Jadi di uji code ini, kita akan membandingkan ya, apakah model CEM atau FEM yang lebih cocok pada data kita. Nah, untuk uji code ini ada dua hipotesis. Hipotesis yang pertama itu mengikuti model, kita akan memilih model CM apabila probabilitas dari cross section F dan cross section C-square-nya itu lebih besar dari 0,05. Kemudian hipotesis yang kedua, kita akan memilih model fix VEM apabila probabilitas dari cross section F dan cross section C-square-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, caranya gimana teman-teman? Buat melihat nilai probabilitas cross section F dan cross section C-square, yang pertama itu kita klik lagi tadi ya Eki01-nya, kemudian kita klik estimate lagi, kita pastikan, kita ke panel option. Nah, jangan lupa cross sectionnya kita ubah ke fix. Nah, begitu bisa klik OK. Itu kita klik view, kita ke fix or random effect testing, kemudian kita pilih rather than fix effect. Nah, kita klik. Nah, di sini munculkan teman-teman cross section F, cross section C square. Nah, ini nilai probability-nya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai probability-nya ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa common effect model akan jauh lebih baik digunakan ketimbang dengan fixed effect model atau VEM. Nah, ini kalau kita menggunakan uji Cohen, teman-teman. Kemudian ada uji Hausman. Nah, di uji Hausman ini juga ada dua hipotesis, teman-teman. Jadi hipotesis yang pertama itu kita akan mengikuti REM atau random effect model jika nilai probabilitas dari cross section random itu lebih besar dari 0,05. Kemudian kita akan mengikuti model FEM fixed effect model jika nilai probabilitas cross section random itu lebih kecil dari 0,05. Caranya gimana? Pertama kita ke estimate dulu teman-teman. Terus jangan lupa kita ubah dulu karena opsinya menjadi random. Nah, kita klik OK. Kemudian kita klik view, kita klik fix random, kemudian kita pilih correlate random effect atau Hausman test. Nah, di sini lihat nih teman-teman, cross section randomnya ternyata 0,6877, yang artinya model REM lebih baik dibandingkan FEM untuk uji Hausman. Kemudian ada lagi yang namanya uji Lagrange multiplier. Jadi caranya kita ubah dulu panel optionnya menjadi 0. Kemudian kita klik OK, kita ke view, kemudian klik fix random effect testing, kemudian pilih omit random effect. Nah, akan muncul nih teman-teman.
kita lihat di eh, nah, kalau untuk uji ini juga ada hipotesisnya, teman-teman. Jadi untuk uji yang ini, hipotesis yang pertama itu, kita akan mengikuti model CEM jika nilai probabilitas dari cross section burst pattern-nya ini lebih besar dari 0,5. Sedangkan kita akan mengikuti random effect model atau REM jika nilai dari burst pattern-nya ini kurang dari 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai dari cross section burst pattern-nya ini lebih besar lebih besar dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model CEM atau common effect model lebih baik dibandingkan FEM. Nah, setelah melewati 3 uji tadi, kita dapat kesimpulan bahwa di uji pertama, uji flow itu, kita lebih baik menggunakan CEM. Kemudian di uji kedua, Houseman ini, kita lebih baik menggunakan REM. Kemudian di uji terakhir ini, kita lebih baik menggunakan CEM. Jadi, yang banyak muncul adalah model CEM. Nah, kemudian ada lagi namanya uji asumsi klasik. Jadi di uji asumsi klasik ini sebetulnya tidak harus dilakukan juga ya teman-teman, tergantung. Kalau misalkan kita melakukan uji asumsi klasik ini, kalau misalkan itu pada model CEM atau FEM, itu kita harus melakukan uji asumsi. Untuk FEM sendiri kita tidak harus melakukan asumsi klasik. Jadi bisa langsung ke eh, tahap selanjutnya. Karena kebetulan kita di sini lebih baik menggunakan CM, maka kita harus melakukan uji klasik. Di uji asumsi klasik ini juga terdiri dari uji multikolineritas. Nah, uji ini diperlukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas, yaitu seperti kita menggunakan 6 variabel. Caranya yaitu, ini kita cancel dulu ya teman-teman. Caranya kita klik quick, kemudian di klik statistik. Nah, kita klik correlation. Nah, di sini kita masukin variabel-variabel kita. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini output nih teman-teman. Kemudian kita juga melakukan uji heteroskedastisitas. Caranya, ini kita cancel dulu. Kemudian uji yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, ini kita close dulu. Nah, caranya kita klik EQ01, kemudian kita klik view, kita klik residual diagnostik, kemudian kita pilih cross section dependent test. Nah, di sini munculnya teman-teman angka-angkanya, hasilnya. Di sini kita ada hipotesis juga nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nilai probabilitas dari Birch-Pagan LM-nya ini lebih besar dari 0,05, itu artinya tidak terjadi yang namanya heterokedatisitas. Adapun kalau misalkan kurang dari 0,05 berarti terjadi yang namanya heterokedatisitas. Nah, kalau dilihat dari sini, nilai dari probabilitas Birch-Pagan LM-nya ini lebih besar dari 0,05. Itu artinya tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Jadi untuk uji ini kita lolos lagi teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah melewati beberapa uji. Kemudian ada lagi ujinya teman-teman. Namanya uji kelayakan model atau bisa disebut juga uji F.
Jadi, uji F ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama itu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dengan kata lain model fit atau tidak gitu, teman-teman. Jadi untuk uji model ini kita ada beberapa hipotesis. Yang pertama itu berdasarkan perbandingan dari F statistik dengan F table. Kalau untuk kalau berdasarkan perbandingan nilai dari F statistik dan F table, hipotesisnya itu kalau misalkan nilai F statistik lebih kecil dari nilai F table, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau misalkan sebaliknya, berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian kalau misalkan berdasarkan probabilitas, hipotesisnya itu jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh. Tapi kalau misalkan kurang dari 0,05, berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh dengan variabel dependen. Nah, uji F ini caranya, kita klik Eki 01, kemudian kita lihat di sini di ini kita ubah dulu estimate-nya, jangan lupa ke fix. Nah, ini ke fix. Kenapa fix? Yang sesuai dengan kita itu adalah CEM. Nah, di sini kita lihat nilainya. Di sini menunjukkan bahwa artinya nilai F statistik sebesar 3,075477. Kemudian untuk F table-nya sendiri itu tingkatnya adalah 5%. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen ini dalam penelitian terdiri dari variabelnya ada size, ROA, DAR, NPV, dan sukup secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel ISR, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada yang namanya koefisien determinasi. Jadi hasil koefisien determinasi itu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Oke, nah selanjutnya untuk langkah koefisien determinasi itu ada beberapa poin yang perlu dicatat, yaitu nilai R square-nya itu harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R square-nya sama dengan R square-nya sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel Y 100% dipengaruhi oleh variabel X bebas. Jika nilai R square-nya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali. Nah, di sini bisa kita lihat di Nah, di sini kita lihat adjust R square-nya itu adalah 0,38011118. Ini artinya apa? Artinya variabel perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPV, dan suku. Sementara sisanya yaitu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, teman-teman. Kemudian ujian terakhir itu adalah uji T. Hasil uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Untuk uji T ini juga ada hipotesis. Jadi hipotesis untuk uji T itu
kalau kita berdasarkan perbandingan tes statistik dan T table-nya itu, kalau misalkan nilai statistik T lebih besar dari T table, artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun kalau sebaliknya berarti variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian hipotesis berdasarkan probabilitasnya, kalau misalkan nilai proba, proba, probabilitasnya lebih besar dari 0,05, itu artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau misalkan lebih kecil, berarti variabel independen secara parsial berhubungan dengan variabel independen. Di sini kita lihat lagi tadi hasil EQ01-nya. Kita lihat di bagian T statistik dan probabilitas pada size, PROA, dan NPV dan suku. Nah, yang pertama, untuk nilai statistik ukuran perusahaan atau size sebesar 2,57812. Kemudian untuk yang kedua, ROA-nya, nilai tes statistiknya itu adalah minus 1,318104. Kemudian untuk yang ketiga, nilai statistik DAR-nya itu ada 0,407920. Kemudian untuk nilai tes statistik NPV-nya sebesar minus 2381132. Kemudian untuk cukupnya itu nilainya adalah 0,086655. Nah, kalau sudah mencapai tahap ini, artinya analisis data panel kita sudah selesai, teman-teman. Jadi, begitulah cara menggunakan aplikasi eFuse untuk analisis data panel dari data yang teman-teman punya. Sekian tutorial dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.